Hai Sobat Semangat, kembali lagi di acara Bersemangat. Bersih, nyaman, dan sehat, membangun fasilitas umum yang ideal. Hai, aku Chandra sebagai pembawa acara pada Talkshow hari ini. Nah, tema semangat kali ini adalah kebersihan dan fasilitas umum. Kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Oke, langsung aja ya. Aku bakal kenalin profilnya secara singkat nih. Beliau merupakan salah satu staf di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Tentunya beliau juga gabung di Kementerian Lingkungan Hidup. Keren banget kan? Nah, langsung aja kali ya kita panggil Saudara Pulung Adrian Maulana. Wah, kebetulan ini hari Sabtu dan sangat lancar. Wih, lancar nih. Masnya dari mana nih tinggalnya? Dari daerah mana? Tinggal. Apa ngekos di sini? Kalau ngekos saya ikut sama Bude di Akpol. Oh, di daerah Akpol ya? Ya. Lumayan ya berarti dari sini, dari sana ke sini ya. Enggak, cuma 6,7 kilo kok, Mas. Oke. Nah, kan kita juga tahu nih Mas Pulung kan berasal dari BEM Undip di lingkungan hidupnya ya. Nah, BEM LH Undip itu apa sih? LHB Undip ya, Mas. Iya. Nah, jadi lingkungan hidup BEM Undip hadir sebagai mahasiswa untuk turut serta dan aktif menjaga lingkungan hidup. Kalau boleh tahu, Masnya ini jabatannya apa ya di sana? Nah, kebetulan aku juga barusan semester 2 ya, Mas. Kalau jabatan saya staf muda, Mas. Staf muda di divisi EPK, dan EPK itu sendiri adalah eksternal dan publikasi kreatif, di mana program kerja mereka atau saya itu mempublikasikan berbagai tentang lingkungan hidup, Mas. Berarti Mas nih juga yang megang-megang sosial medianya BEM LH-nya ya? Yap, betul sekali. Oke. Nah, terus sebagai staf muda ya berarti ya? Yap. Itu udah pernah ngapain aja sih Mas? Sebenarnya masih dibilang ikut andil besar ya juga belum, karena open recruitment dan diterima itu di bulan Februari. Nah, dan program kerja yang sudah berjalan itu 2 bulan berarti, Mas. Saya ya hitungannya menjadi penanggung jawab bagian wawancara, Mas, tentang berbagai lingkungan hidup. Misal kayak di program kerja aku namanya Posronda, Poros Obrolan Dunia. Oke. Itu Poros Obrolan Dunia itu ngebahasnya berarti tentang lingkungan aja berarti? Sebenarnya ya bisa dikatakan begitu. Tapi hitungannya mewawancari kayak gini lah, Mas. Oh, kayak wawancarai gitu ya? Ya, Oke. benar. Terus kalau boleh tahu nih, di BEM LH Undip itu ada program-program apa aja sih? Programnya sebenarnya banyak banget sih, Mas. Tapi aku mau nyebutin satu aja gak apa-apa kan, Mas? Ya nggak apa-apa. Nah, ada program kerja, salah satunya itu namanya program kerja Aksi Dipo Peduli Lingkungan, atau bisa dipersingkat namanya ADIL. Nah, dan ADIL itu sendiri adalah aksi nyata dalam turut serta aktif menjaga lingkungan hidup. Contohnya aksi nyatanya itu apa Mas? Kalau aksi nyatanya itu ada 2 sih sebenarnya. Di dalam ADIL itu ya, Mas, ada Dipo Bahari dan Dipo Rimba. Nah, di dalam Dipo Bahari itu sendiri programnya bisa dikatakan menanam mangrove dan membersihkan pantai. Oke. Untuk yang Dipo Rimba itu sendiri menanam pohon di gunung, Mas. Oke. Jadi ada 2, yang satu di pantai, yang satu di gunung ya? Ya, benar sekali. Berarti kan Mas kan baru ngejabat sebagai staf muda nih. Nah, setahu Mas,
yang biasanya dilakukan oleh BMLH itu terkait penanaman mangrove di pantai dan di gunung itu udah dilakuin di gunung mana dan pantai mana sih? Tahu nggak? Wah. Sebenarnya saya belum cukup tahu banyak, Mas. Oke, berarti mungkin belum tahu ya, karena belum langsung terjun ya. Nah, betul banget sih, Mas. Tapi sebenarnya di hari ini sudah ada survei ke pantai sih, Mas. 2 pantai. Apa? Ya, lupa sih, Mas. Oh, lupa. Nah, kebetulan juga dari BMLH-nya Polines per hari ini kemarin sih naiknya itu melakukan proker itu naik gunung, Mas. Di Gunung Ungaran. Wah. Nah, di sana juga dengar-dengar sih sambil bantu bersihin sampah gitu loh, kayak ngambilin sampah-sampah yang tertinggal di gunung gitu. Oh. Langsung lanjut aja kali ya pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke. Kan kita tahu nih bahwa mahasiswa kampus kan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil seperti membuang sampah sembarangan, terus kayak menganggap sepele lah gitu tentang sampah-sampah kecil kayak puntung rokok gitu ya. Nah, padahal Indonesia sendiri kan dibilang-bilang di sosial media itu kayak bank sampahnya dunia nih. Nah, menurut Mas Pulung gimana sih sikap apa ya? Kayak komentarnya terhadap sikap acuh mahasiswa dan upaya apa sih untuk mengurangi volume yang ada di lingkungan kampus gitu. Oke, izin menjawab ya, Mas. Tapi aku mau menjawab yang tempat sampah dunia itu pakai data dikit gak apa-apa kan? Oke. Nah. Nah, dikutip dari Comtrade, ada sekitar 22.333 ton sampah plastik Australia. Nah, masuk ke Indonesia selama tahun 2023 sampai 2024. Nah, dalam waktu 1 tahun pasti itu banyak banget pokoknya. Nah, dan meningkat 27,9% dari tahun sebelumnya yang tercatat cuma 16.100 ton. Nah, itu kalau dari Australia. Misal kalau dari negara lain seperti Jepang juga mengimpor sampah ke Indonesia sebanyak 12.640 ton. Nah, ini benar-benar rawan sih jika kalau nggak ditangani oleh pemerintah. Lumayan banyak ya berarti ya, dari Australia aja udah 16 ribuan ton ya tadi ya, selama 1 tahun ya, dan Jepang juga beberapa belas ribu ton yang diimpor ke Indonesia ya. Iya. Terus tanggapan menurut Mas apa sih saran-saran untuk apa ya, sikap-sikap mahasiswa sendiri kayak membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus tuh cara mensosialisasinya kan gimana? Cara mensosialisasi mahasiswa. Nah, yang masih buang sampah kayak di kolong meja apa gimana gitu. Sebenarnya kalau disosialisasi itu kurang efektif karena mereka sudah memiliki label mahasiswa, Mas. Jadi untuk mempengaruhi menjadi lebih baik, mungkin bisa memberikan contoh saja, Mas. Contoh dari diri sendiri aja, Mas. Misal, ya harus membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi konsumsi sampah. Misal kayak mengurangi botol beli Plastik ya. air botolan kayak misal itu. Nah, dan mengganti dengan tumbler. Oke. Berarti emang mahasiswa sendiri kan digadang-gadang agent of change ya. Jadi memang harus kita sendiri yang mempraktekkannya biar ditiru oleh masyarakat sekitar gitu ya. Seperti kurangi beli botol-botol plastik, mulai membeli tumbler biar bisa dipakai terus gitu ya. Yap, betul sekali, Mas. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Terkait volume sampah yang kian meningkat di Indonesia nih, karena banyak juga kasus TPA yang sampahnya menggunung, terus juga ada beberapa TPA itu yang terbakar kan ya. Nah, gimana nih tanggapan Mas Pulung terkait penanggulangan sampah di Indonesia? Apakah sarana prasarana di Indonesia itu sudah sesuai standar apa belum sih? Boleh dijelaskan dulu tentang kebakaran TPA atau TPA yang gunungnya.
Izin menjawab untuk langsung aja ya Mas. Kalau sarana prasarana bisa dikatakan sudah mencukupi, bisa dikatakan juga jauh dari standar juga bisa Mas. 50-50 lah, karena dari pemerintah sendiri masih sangat amat kurang dalam pengawasan TPA liar. Nah, maka dari itu timbullah yang tadi Mas, TPA terbakar, meledak, kayak gitu ya Mas. Harusnya dari pemerintah sendiri juga harus lebih aware tentang pengolahan sampahnya ya Mas, biar bisa didaur ulang lagi, bisa dipakai lagi, biar tidak menggunung ya Mas, seperti itu ya. Yap, betul sekali Mas. Oke, terus menurut Mas nih bagaimana sih cara agar mahasiswa dan masyarakat memiliki kesadaran terhadap lingkungan? Apakah penyampaian pesannya lewat media sosial kayak di TikTok kan sekarang banyak nih kayak Pandawara kan ya? Pandawara, terus ada Jerem juga yang pacarnya Erika itu yang pelukis, tau nggak? Yang dia mahasiswa teknik lingkungan di Belanda. Oh, kurang tahu sih Mas. Nah, biasanya panggilannya ON. Itu juga apa? Lebih efektif secara langsung kayak sosialisasi, bikin seminar gitu. Menurut Mas gimana? Lebih efektif mana? Kalau menurut saya sebenarnya semua efektif, bahkan sangat efektif jika dilakukan sesuai target. Nah, misal kayak yang sosialisasi yang tadi kan, sosialisasi Lewat sosial media. ya, yang sosial media. Nah, kan kebetulan saya dari divisi EPK atau Mas, yang publikasi kreatif. Nah, kita selalu mempublikasikan dan menyuarakan kampanye-kampanye gitu Mas, tentang pokoknya tentang sampah, lingkungan, bahayanya atau gimana gitu. Nah, itu pasti targetnya ada di mahasiswa atau anak SMA atau SLTA sederajat. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar memasifkan dan memaksimalkan dari sosialisasi di media sosial. Nah, itu bisa aku katakan sangat amat efektif. Nah, untuk yang tadi sosialisasi secara langsung atau gimana tadi Mas? Nah, kayak lewat seminar atau lewat apa untuk menyuarakan agar pentingnya menjaga lingkungan gitu Mas. Menurut Mas itu efektif nggak sih gitu? Sebenarnya bisa dikatakan efektif, bahkan sangat, jika targetnya adalah anak-anak sejak dini, misal dari kayak anak TK, SD. Nah, lalu kita berikan sosialisasi tentang pokoknya tentang lingkungan lah Mas. Karena sejak kecil pasti di diri pasti akan terpupuk rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Berarti dari kita juga harus mencontohkan yang baik ya ke generasi-generasi selanjutnya agar mereka tuh bisa aware tentang lingkungan juga nih gitu ya. Nah, betul banget Mas. Oke. Terus menurut Mas nih tantangan apa sih yang dihadapi dalam menyuarakan kebersihan lingkungan baik di kampus maupun di luar kampus? Nah, untuk tantangan sebenarnya bisa aku katakan lagi cuma satu, stigma masyarakat. Nah, kayak misal orang buang sampah sembarangan, itu kan pasti mereka bakal bilang, apa sih? Cuma buang sampah kecil doang. Nah, pasti kita bakal kayak kesulitan gitu kalau memberitahu secara langsung. Nah, dari tantangan tersebut kita benar-benar harus menjadi yang tadi Masnya katakan adalah agent of change. Memberikan contoh yang baik. Oke. Berarti terus untuk kan tadi kan LH juga punya program kerja kayak bersihin pantai, terus juga nanam pohon di gunung ya. Yep. Nah, menurut Mas itu banyak nggak sih volunteer yang antusias ikut mendaftar gitu? Mungkin itu juga jadi struggle-nya untuk menyuarakan kebersihan karena kurangnya partisipan dari volunteer gitu. Sebenarnya banyak banget sih Mas yang benar-benar antusias. Nah, dan dari volunteer tersebut kan kita pasti kayak memberikan persyaratan kayak harus ngupload Twitter, ngupload story. Nah, dari situ juga pasti orang di sekitar yang volunteer tersebut pasti jadi kayak wah keren juga, seru juga. Nah, mungkin bisa dari hal kecil itu bisa berdampak menjadi lebih besar. Oke.
Nah, kurang lebih gitu mas. Oke, tapi kan ada juga ya orang yang males gitu kalau dikasih persyaratan tribun, malu nguploadnya, terus akhirnya malah nggak jadi daftar gitu ya. Wah, kalau itu sih dari masing-masing, saya angkat tangan mas. Oke, nah untuk terakhir nih, pesan apa sih yang pengen Mas sampaikan kepada Sobat Semangat untuk terus menyuarakan kebersihan lingkungan dan lebih aware lagi tentang lingkungan? Oh. Bisa langsung kamera situ ya Mas. Baik, selamat siang Sobat Semangat. Jadi untuk pesan dan kesan saya dari pribadi saya sendiri, mulailah menjaga lingkungan minimal dari diri sendiri dan bisa dari diri sendiri. Kita bisa memberikan dampak besar. Habis gitu mas. Oke, sebelum penutupan, mungkin dari BMLH punya jargon nggak sih? Oh, jelas punya Pak. Itu mas. Boleh, silahkan diberikan ke Sobat Semangat. Masnya ikut juga loh. Gimana? Nanti kalau saya bilang Mundip, LHB Mundip, jaga cipta, maha cipta. Ya. Oke. Boleh ya kesana ya? Oh, sini. Sini kamera. Oke. Dukungan BEM Undip 2025, jaga cipta, maha cipta. Keren banget nih. Oke. Gak kerasa udah di ujung aja nih, udah mau selesai nih. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih udah nyempatin buat datang nih Mas. Wah, keren banget nih pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang menonton juga. Oke, kesimpulannya itu kita harus lebih aware dari hal-hal kecil nih teman-teman. Dari hal-hal kecil kita juga harus mencontohkan sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Kita harus menjadikan kita juga menjadi agent of change gitu. Nah, aku Chandra sebagai pembawa acara pada talkshow hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman semangat yang sudah menonton. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah. Nunjuk ke channel goa. Halo guys, sekarang kita lagi ngapain? Mencari musik untuk talkshow. Lagi ngapalin teks MC. Keren sekali. Nah, tonton kita lagi sih. Hari Kamis libur nggak? Besok libur kan? Ini Dava. Ini saya artileri loh. Iya. Menteri Lingkungan hidup terus. Balai Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Tugasnya yang mana? Baik. Kita